Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Arab Saudi mengeksekusi sekaligus 81 orang narapidana terorisme, kadrun Khawarij yang selalu menebarkan permusuhan terhadap sesama muslim. Ini adalah contoh nyata ketegasan pemerintah. Negara hadir melindungi warga negara masyarakat yang lain dari ancaman kadrun-kadrun keparat. Semoga langkah tegas yang diambil oleh pemerintah Saudi, pemerintah negara yang tempat lahirnya faham Salafi Wahabi ini, berani tegas terhadap para teroris di Indonesia, mestinya harus lebih 10 kali lipat lebih tegas. Mengapa saya katakan demikian? Di Saudi negara Islam, dalam rangka melindungi warga negara sesama umat beragama, sesama muslim. Di Indonesia, negara yang multi agama, heterogen, seluruh agama ada di sini. Keyakinan, ideologi yang lain ada di sini. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka kalau tidak ditegakkan aturan yang lebih tegas ketimbang Saudi untuk menghajar dan menghabisi sampah-sampah peradaban yang sering berkuar-kuar atas nama agama untuk menteror umat lain, niscaya negara ini akan runtuh dan hancur dan kita akan ditertawakan oleh anak cucu ke depan. Maka sekali lagi, mestinya di Indonesia harusnya berani lebih tegas daripada pemerintah Saudi untuk melenyapkan sampah-sampah peradaban yang mengatasnamakan agama. Begundal-begundal kadrun Khawarij, begundal-begundal HTI harus dihabisi dari tanah negara ini kalau tidak mau bertobat. Saya baca beritanya ini, Arab Saudi eksekusi 81 orang dalam satu hari termasuk terdakwa terorisme. Arab Saudi mengeksekusi 81 pria termasuk 7 warga Yaman dan 1 warga Suriah pada Sabtu 12 Maret 2022. Masih sangat baru ya. Hal ini dikonfirmasi Kementerian Dalam Negeri Saudi. Eksekusi massal ini jadi yang terbesar di kerajaan itu selama beberapa dasawarsa. Jumlah tersebut seolah mengerdilkan. 67 eksekusi yang dilaporkan di sana pada tahun 2021 dan 27 eksekusi pada tahun 2020. Pelanggaran kali ini berkisar dari banyak hal, mulai dari kelompok-kelompok militan hingga karena memegang keyakinan menyimpang. Orang-orang ini berjumlah 81 orang dihukum karena berbagai kejahatan, termasuk membunuh pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah. Bunyi pernyataan tersebut sebagaimana dilansir oleh Reuters, dilansir oleh Kompas. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang ini juga termasuk berjanji setia kepada organisasi teroris asing seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Houthi. Ini ketegasan pemerintah Saudi yang perlu dicontoh ini di Indonesia. Orang sudah berikrar, berkuar-kuar ikut ISIS di sini, berkuar-kuar ini rezim zalim, masih dibiarkan saja di Indonesia. Makanya kalau sampai hari ini ada kasus penangkapan dan penembakan seorang tersangka teroris di Solo, Dr. Sunardi itu, teman-temannya terus berhamburan membelanya, menjunjung sebagai orang yang baik. Densus dicap sebagai polisi yang zalim, biadab dan sebagainya. Ya itu terjadi. Karena orang-orang yang sudah jelas-jelas terang-terangan melawan negara, buhot, makar, walaupun baru ide gagasan, dibiarkannya seperti ini terus. Maka solusinya harus tegas. Sebagaimana yang dilakukan oleh Arab Saudi, makar hukumannya adalah mati. Gak susah, dibetulin susah, gak usah bilang perampok mau diajak berdiskusi, berkompromi, berdialog. Perampok tangkap, perampok negara, perampok kedaulatan. Solusi yang paling tepat, tidak ada cara lain. Tangkap, lemparkan Nusa Kambangan, biari dari santapan
kadal-kadal laut buaya sana. Nah, saya lanjut. Orang-orang itu termasuk 37 warga negara Saudi yang dinyatakan bersalah dalam satu kasus karena mencoba membunuh petugas keamanan dan menargetkan kantor polisi dan konvoi. Ya, pangkat. Dan Indonesia banyak yang kayak gini. War takbir, matanya seram, jenggotnya ngelawir, celana cingkrang, pakai bendera Islam, bendera tauhid, bendera HTI, bendera teroris dikatain bendera tauhid, bendera Islam. Nggak ada bendera Islam. Kalau kamu ngotot ngomong itu bendera Islam, ya sana dikibarkan di Saudi. Men kepala menggelundung di pencelas gulune. Orang-orang wani kan, di sini bendera Islam, bendera Islam. Bendera Islam suruh ngibarin di Saudi kecing. Contoh sedas ya, memang kayak gitu nih. Eksekusi massal kemungkinan akan membawa kembali perhatian pada catatan hak asasi manusia Arab Saudi pada saat kekuatan dunia terfokus pada invasi Rusia ke Ukraina. Saya kira intinya itulah ya. Di saat kadrun-kadrun kepala di Indonesia terus menyemburkan permusuhan kepada pemerintah, kepada Densus 88, kepada bangsa dan negara kita ini, di belahan bumi sana, Arab Saudi yang merupakan negara Islam dengan landasan Islam berani tegas terhadap orang-orang yang sudah tersusupi paham kadal khawarij di sana. Padahal di sana tempatnya, tetapi karena pahamnya adalah paham khawarij, suka mengkafirkan, membid'ahkan orang lain, suka membuat teror, menghalalkan darah dan nyawa orang lain, maka hukuman yang setimpal memang adalah hukuman pancung kalau di sana. Di sini ya lemparkan Nusa Kambangan. Aku mati, tembak. Rewel ngeyel, tembak di jalan kayak yang di Solo kemarin. Kan begitu. Teroris sampah peradaban kok bela-bela. Kamu yang bela-bela ditembak polonnya gitu nih. Kamu tuh melihat dari sisimu, kepentingan politikmu, nggak melihat kepentingan bangsa dan negara. 267 juta yang harus dilindungi. Harus hidup nyaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kamu nggak berpikir itu. Yang ada di pikirinmu tuh kadal, takbar, takbir, kofar, kafir, fitnah, serabang serandal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga amat.